Perkenalkan Pak, saya Vina Agumi, perwakilan dari kelompok Wirausahaan kelompok 11, ingin bertanya seputar UMKM yang Bapak kelola. Dan ini kan UMKM sebelumnya, nama Bapak siapa? Oh, nama saya Pak Pian, yang usaha ini UMKM. Oke, Pak Piannya ini udah dari kapan Pak? Saya usaha Pak Pian ini dari tahun 2020. Berarti baru 5 tahun kebelakang ini? Ini hampir 5 tahun bulan Juni gitu. Oh, anniversary deh. Terus, apa yang menjadi inspirasi Pak Pian ini untuk mengelola bakpia atau membuat bakpia ini? Ya, saya sebelumnya saya kan usaha jahit, Okay. itu nggak tahu ya. Okay. Ternyata ada kendala pas COVID tahun 2020 COVID itu kan usaha menjahit nol, nggak ada hasilnya. Saya punya inisiatif untuk produksi makanan ini, tapi kan sebelumnya saya sudah punya ide, sudah punya pengalaman bikin bakpia. Ternyata aku mencoba bikin bakpia itu cuman nggak seperti dulu kan bikin bakpia langsung di store. Hanya kalau saya cuma lewat online, siapa yang ingin beli, siapa yang ternyata yang beli itu setelah merasakan saya ingin kembali. Oh, jadi kayak tertarik lagi ya Pak. Oh. Ya. Terus perkembangannya usaha ini sejak berdiri sampai sekarang tuh makin berkembang, baik yang beli apa gimana Pak? Makin terkenal gitu ya? Alhamdulillah perkembangan ya sedikit maju. Soalnya apa ya, saya tuh saya yang salah saya jaga itu rasa dan kualitas tahannya itu. Soalnya makanan itu biasanya kalau roti yang namanya roti 3 hari 4 hari kan sudah kasih. Ya, terus ini tahan 1 minggu sampai 10 hari ya Mas. Ini tapi tanpa bahan pengawet. Berarti keunggulannya sendiri Iya, tanpa bahan pengawet. Aman. Terus kalau K3 keselamatan kerja, biasanya kan ada keselamatan kerja. Nah, Pak Pian ini sendiri menggunakan apa keselamatan kerja perlindungannya dari? Nggak ada, makanya ini kan aman-aman saja, cuma suka di meja keamanan ya, cuman ini ya apa ya, keamanan itu cuma keamanan baju aja ya, jangan kena ini, biar aman, biar bersih. Ke makanan itu pakai ini apa namanya ya, comel dan kalau terkenal nasi ya, biar bersih itu. Terus proses pembikinan bakpianya sendiri gimana Pak? Pembuatannya itu ya, wah ini pembuatannya sebenarnya mudah, tapi ini pas libur ya. Pas libur ini kalau bikin bakpia itu kan cuma 2 macam, yang satu kulit, yang satu isi. Kulitnya itu asal dari terigu, terigunya itu yang terbaik ya, titiknya terbaik, minyaknya juga yang terbaik, apa gula pasir juga yang terbaik, itu tempat saya. Jadi terjamin kualitasnya. Nanti bisa di video apa bahan-bahan yang isinya. Oh, Sebenarnya ini yang ini saya kita tanya ini. Kira-kira berapa banyak sih Pak produksi setiap hari? Kalau produksi itu ya tergantung. Soalnya ini kan saya cuma pemesan. Pemesan. Nah ini tadi teman bikin baru 500 kemarin. Terus kadang kalau pas itu ya makanya aku berani nyetok gitu. Oh, kayaknya dulu pernah ada base kesini Pak? Iya, ya itu kan ada driver yang ingin tahu seperti apa bakpia itu. Ternyata cuma pesan 185 berdus. Ternyata yang di bawah itu malah 4 bis. Malah saya nggak tahu. Iya 4 bis begini Pak. 4 bis. Ya terus anak sekolah itu sering di sini, anak SMP SMA malah plus guru gurunya ke sini ingin tahu bakpia ini itu seperti apa. Ya, alhamdulillah setelah pulang ada masukan ya ternyata kali lagi semakin besar ininya apa pelanggan saya. Terus biasanya bahan bakunya minyak, terus tepungnya itu di mana beli? Aku beli ini di gudang aja. Oh, aku dari gudang aja. Nggak ada supplier yang kesini? Enggak. Mau ditawarin tapi saya juga nggak mau. Saya itu pengen langsung ke sana. Langsung beli langsung aja. Terus kayak Pak Pian ini buat produksi bakpianya sendiri itu kayak ada pakai mesin apa manual? Manual ya. Sementara ini manual. Keunggulan dari bakpianya Pak Pian apa sih? Keunggulannya ya sebenarnya ini rahasia nggak rahasia. Yang jelas keunggulan saya itu bakpia saya itu bahannya yang terbaik, yang jelas. Yang nomor 1 ini contoh minyak itu saya belum pakai minyak merek lain selain itu Sanko. Terus variannya sendiri ada berapa? Saya belum ada apa ya, ada pelanggan yang nggak boleh. Ada variannya. Khusus bakpia ini aja. Oh, khusus kacang hijau. Oh, jadi ada varian gitu Pak. Kalau memang pengen nyari varian, aku ya harus mencari bagaimana yang terbaik, varian itu seperti apa. Saya biasanya cuma sekali itu. Jadi spesialis kacang hijau. Tapi original. Terus kemasannya produk bakpia tadi menggunakan apa? Menggunakan sosmed. Oke. Komen aja. Seperti ini ya Mbak, saya contohkan. Ini tadi bikin ini, besok ternyata ada dari Bandung kalau saya nggak tahu, pesan bakpia ke saya tanggal 28. Lalu dikirim ke hotel Jalan Magelang gitu. Oh, jadi seperti itu. Jadi 3 hari sebelum dia kesini sudah pesan sekian kardus, sekian box. Kemarin juga ada yang 55 box ke Jalan Mataram. Jadi seolah-olah di sini tidak ada yang beli, tapi kok kadang-kadang tetangga saya kok tanya, kok pacaran yang beli, tapi kok setiap hari produk terus gitu loh. Ya ini ada pesanan lewat ini kok. Lewat HP ini? Iya, yang satu lewat ini, yang satu lewat saya. Oh, tapi belum kerja sama kayak di aplikasi pengantaran makan kayak Shopee, GrabFood kayak. Saya belum mampu. Ya seharusnya sama anak saya mau dimasukkan Shopee, tapi aku belum mampu tenaga. Baru bertiga ini. Bertiga. Oh, oke. Terus tantangan sendiri dalam kayak mengelola karyawannya sendiri gimana Pak? Kayak bertiga itu gimana Pak? Tantangan maksudnya? Kayak misalnya kalau yang satu capek, nah berarti kan harus cuma berdua, nah itu tantangannya. Iya, biasanya aku bisa mau libur ya. Ya yang mau padahal pesanan banyak. Ya saya harus lebih apa? Mungkin jam 2 pagi ya saya harus bangun. Padahal besok itu harus 6 itu saya selesaikan jam 12 siang. Jadi misalnya itu ya saya harus lebih apa? Kan otomatis dia itu kan pamit dulu sebelumnya. Oke. Terus kayak misal ada pelatihan nggak sih Pak? Kayak misal ada karyawan. Ya ada Mbak, ada ya karyawan pengen mencoba, pengen bisa gitu ya. Saya taruh di sana harus mencoba satu persatu ditimbang. Oh, jadi harus ya sama. Biar nggak rusak. Nanti kalau nggak ada satu ditimbang itu nanti bisa kesini. Jadi beda itu Pak.
Terus cara mengelola keuangan sendiri di Pak Pia ini gimana sih Pak? Keuangan itu ya sebenarnya mudah sih Mbak, tapi ya mudah-mudah gimana ya. Yang jelas setiap yang namanya makanan itu misalkan modal 50 harus jadi 100. Kalau habis harus jadi 100 gitu. Jadi nggak perlu dikelola. Ini bahan aku bikin 50 box. Bikin 50 box itu kalau habis ya sekalian 25 box itu buat belanja lagi yang 25 box lagi. Untuk sampingannya gitu. Terus nggak pernah gimana sih Pak kayak mendapat bantuan pemerintah dari untuk UMKM ini? Kalau bantuan itu awal-awal dulu itu cuma bahan apa? Ini alat. Oh, alat Alat toh itu sepertinya kompor satu, terus yang satu itu tidak kompor, wajan plus ini apa ya kemarin itu sob. Oh, Soalnya aku mau di apa ya ditawarin apa itu saya sudah ada yang Pak Dukun itu saya sudah ditawarin apa ya bahan dari kelurahan terus saya bahan milih apa ya milih uang apa milih bahan milih dana. Kalau uang itu sebetulnya 1 juta Oke. tapi bahan aku milih yang terbaik walaupun dapat satu aku dapat baik ya kasih apa di kita Oh, terus ada nggak sih Pak misal catatan keuangan buat misal bulan ini bulan oh berarti itu tadi modelnya ya dua jelas ya modelnya setiap aku bikin segini kalau habis ya sudah Oh. pasti bisa belanja pasti bisa punya hasil gitu. Pak Kairan pernah nggak sih mendapat tantangan pas usaha ini Pak, tantangan terbesar yang pernah dihadapi? Tantangan terbesar adalah yang jelas kesulitan bahan pokok. Oh gitu. Kesulitan bahan pokok itu yang jelas yang langka itu minyak. Itu pernah sekarang kan cuma 230. Kata dia 230 ya dulu waktu langka itu aku harus cari pembantu dapat satu kardus itu satu bungkus itu padahal aku butuhnya setiap hari itu 2 bungkus itu 4 liter pasti kan itu kesulitannya itu tantangan terbesar kalau beli satu karton kan isinya 6 plastik itu katanya sudah 310 orang tapi harus dapat minyak ini aku nggak mau minyak lain soalnya minyak yang lain itu saya sanksi banyak yang nggak cocok. Nek, kan Pak Pia kan banyak ya Pak ya, mengatasi persaingan, nah betul kan? Tapi ini kalau bagi saya agak mudah Pak. Mudahnya apa? Kalau persaingan penjualan monggo, itu kan jualan lain. Tapi persaingan ini apa rasa, persaingan di penjualan saya nggak gimana saya dapat kemana-mana di sini. Aku yang saya jaga cuma kualitas dan rasa saja. Makanya kalau setiap ada yang beli, misalkan beli, bisa kalau jejak pasti aku dapat ya seperti tadi. Bisa tanggal 28 itu sudah beberapa kali beli. Udah, oh berarti terus saya beli lagi Iya. oh langganan ya Pak? Langganan. Oh, dapat dari langganan. Terus Motor saya itu sekali beli pasti kembali gitu. oh, kali beli kembali. Sekali beli pasti kembali. Terus harapan Pak Kairan tentang perkembangan usaha ini apa? Harapan saya ya yang jelas bahan pokok itu ya yang seperti aja jangan sudah keluar 50 kali kosong ya aku harus beli yang agak mahal karena di sini juga sudah nggak ada aku harus ke toko agak mahal tapi di toko ini ternyata yang terbaik juga tapi ya mahal harganya tapi kalau di gudang kan harganya cuma Ya, terus ada nggak sih Pak Kairan tuh rencana aku pengen buka nih di sini motor lebar Pak Pia tempat produksi gitu ada nggak Pak keinginan kayak gitu? sebenarnya Ada. ada. Aku kalau penjualan di rumah aja ya kayak gini ya mungkin aku ya karena ya yang namanya usaha itu pakai modal ya Mbak itu mungkin aku buka apa ya kios di daerah mungkin sebelah sana ya mungkin kasihan atau di mana itu mungkin kalau di sana itu ada yang beli pasti itu pelanggan saya mungkin ada sudah saya rencanakan mungkin kalau anak saya sudah pulang dari Malaysia mungkin bisa itu Kayak buka gitu buka kan, iya ya. tak buka gitu ini ke tempat produksi tempat penjualan juga mungkin di sana juga tak kasih untuk penjualan. Terus pernah nggak sih Pak kayak Pak Pia Niki Eja itu kayak diekspor keluar kayak dibawa keluar gitu? Sering Mbak, Oh, ini sering banget pernah ke Papua pernah mungkin seperti Mbak ini misalkan orang Papua itu pengen Pak Pia ya beli di sini sampai sana juga masih bagus gitu loh. Terus ke Palu pernah sering apalagi ke daerah Sumatera sering kali langsung ini mas ini melewat CNT tapi ternyata dicek itu jauh dari perkotaan jadi tidak lama. Kalau seputaran Jawa Tengah itu hampir setiap bulan itu pasti ada minta kirim. Nek luar negeri ya pernah nggak Pak dibawa ke luar negeri? Pernah dibawa di Jepang. Oh pernah dibawa Jepang. Iya. Oh jadi gimana? Pernah ke Jepang. Sampai Jepang sudah difoto masuk ke sini juga dialihkan ke sini juga. Oh dikirim ke Pak Kairan. Iya. Oh. Alhamdulillah pada suka gitu. Pernah seperti Mbak ini mahasiswa orang ya seperti ini ya. Aku beli Niki soalnya aku beli yang A itu yang B yang nomor 1 alhamdulillah saya Niki. Oh gitu. Mau menambahkan dari tadi kan Bapak itu pemasarannya melalui online. Dan Bapak itu pernah mencoba offline nggak? Mungkin menitipkan ke tempat oleh-oleh? Aku nggak mau Mbak. Saya nggak mau. Pernah banyak yang aku buat dititipi. Aku mau minta di titip Mbak Pia ini. Saya nggak mau. Yang namanya titip itu kan belum bayar. Nah, yang belum bayar itu nanti beberapa hari nggak laku dikembalikan saya. Aku harus menerima apa ya returnya itu saya rugi. Ini saya nggak mau. Kalau dia mau jual, ya harus beli dulu, jual di sana. Saya paling terendah, yang rasanya juga mewah. Saya harga rendah, rasa mewah. Kan ini kan rasanya tadi hanya kacang hijau aja Pak. Oh, siap. Dari kacang hijaunya itu Bapak ngambilnya tuh dari petaninya apa dari mana? Enggak Mbak, ini dari ekspor. Maksudnya ekspor itu sudah di gudang. Mungkin kayaknya kacang hijau ini bukan dari Jawa saja, yang banyak dari Kalimantan. Beneran dari Kalimantan.
kacang hijau yang sudah bersih, tidak ada kulitnya, nanti bisa ditengok nanti ada. Itu kacang hijaunya hanya 1 gudang di Jalan Bantul. Gitu. Berarti langganan tentu terus ya, Pak? Iya, harus langganan. Tadi kan aku ya, Bapak kan menyebutkan bahwa ada kendala dalam bahan baku. Kalau misalnya bahan bakunya ini langka, berarti kan harganya akan melonjak jadi mahal gitu bahan bakunya. Apakah itu akan mempengaruhi harga penjualannya, Bapak? Harga juga nggak naik kan? Ya sudah gitu aja, saya masih bisa menjalankan, masih bisa punya keuntungan walaupun sedikit gitu loh. Yang jelas kalau mau menaikkan harga itu sulit. Yang jelas kalau ya itu sudah harga segitu itu aku sudah sih maksimalkan sudah lumayan cukup. Tapi kalau harga naiknya nggak seberapa. Misalkan 1 karung ini ya kacang itu pas naik dulu itu 1 karung isi 25 kilo itu harganya 650.000, sekarang menjadi 700 kurang 25, kan naiknya cuma 1.000 per kilo gitu. Nggak begitu mempengaruhi ya, cuma itu aja. Oh, iya, kan Pak salah. Iya, Kan sampun teka matur sing ya. Kalau memang ingin nyari yang mungkin banyak ini gitu, nah harus ke sana. Oh, di video boleh Pak? Boleh, Oh, okay. boleh kok di